Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Ahmad. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 7 Juli 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, memang di 1912 di H1 kita ada satu yang namanya struktur area demand ya di sini. Tapi permasalahannya adalah kemarin secara berita kita dikejutkan dengan data dari sektor tenaga kerja yang ada di ADP Employment Change, yang dimana data sebelumnya adalah 267, diperkirakan turun ke 226. Ternyata data yang keluar tadi malam itu melonjak 100% ya, dari 267 ke 497, bahkan hampir ke 500.000. Jadi kalau bisa dikatakan sektor pekerja dari segi selain pertanian itu ya, selain dari segi sektor pertanian ataupun sektor ya itulah pokoknya, itu naik menjadi 497.000. Banyak sekali. Sehingga pada saat news ini keluar jam 8.15 ya. Jam 8.15 ini ya. Kalau kita lihat 15 menit. Nah, jam 8.15 kita bisa melihat penurunan daripada XAU-USD selama satu candle M15 ya. Yang dimana inilah mengapa ya, ini saya bilang dulu kenapa, inilah mengapa area suatu area demand ataupun suatu area supply ketika berhadapan dengan news itu terkadang tidak tidak selamanya akan memantul ya, tidak selamanya akan seperti itu. Jadi kalau kita lihat harga penurunan dari XAU-USD semalam dalam candle M15 itu, kalau dilihat ya, dari paling tinggi ini 1926 turun ke 1907 ya, turun $18 dalam satu candle M15 ataupun 180 pip ya. Itu sangat besar sekali untuk segi sektor berita ADP non-farm, karena kalau kita tahu biasanya ADP non-farm itu tidak terlalu berdampak ke market, tetapi kemarin karena berita yang keluar itu dampaknya sangat luar biasa besar, karena data sebelumnya 200.000, kemudian data sekarang adalah 497.000. Itulah yang membuat pergerakan USD bergerak naik dan membuat XAU-USD kebanting ke bawah. Penurunannya bahkan sampai $18 atau 180 pip lebih ya dalam satu candle M15. Bayangin ya, dalam satu candle M15. Bahkan kalau teman-teman lihat di M5 ya, di M5 baru kita bisa kelihatan kalau satu M5 di sini penurunannya itu sebesar 109 pip. Kalau dikomparekan dengan M15 ya, comparekan dengan M15 itu berarti sampai ke 180 pip tadi. Ini termasuk jarang terjadi ya, jarang terjadi. Karena kalau kita lihat news selanjutnya dari segi unemployment claim, itu data sebelumnya adalah 236.000 ya. Jumlah orang yang klaim menganggur dari Amerika naik dari 236.000 menjadi 248.000. Tapi apa yang terjadi? Harga XAU-USD tidak serta-merta membuat kenaikan. Selanjutnya, dari segi sektor ISM Services PMI itu sudah saya katakan juga masih akan stay di atas 50.000, dan data yang keluar ternyata cukup signifikan naiknya dari 50,3 ke 53,9. Dan itu juga membuat pergerakan XAU-USD ya, kalau kita lihat di M30 ini kan keluar jam 10 malam ya. Kalau kita lihat jam 10 malam ya, di jam 10 malam harga juga membuat penurunan nih sampai ke 1903, lalu didorong lagi naik akibat data daripada JOLTS job opening yang datanya itu turun. Untuk dari segi lapangan pekerjaan yang dibuka di Amerika itu 10,3 data sebelumnya,
diperkirakan akan turun menjadi 9,9, ternyata data yang keluar adalah sebanyak 9,8 juta lapangan pekerjaan. Itulah yang menyebabkan harga XAUUSD sempat turun kemudian naik lagi. Kemarin kan sudah saya katakan di H1 di 1912 itu sudah ada yang namanya area demand di sini, ya kan? Memang ada satu area demand di sini. Tapi kemarin juga sudah saya katakan bahwa di H4 ya, di H4 kita juga ada satu struktur area demand juga di sini. Jadi mungkin ada nggak teman-teman yang open buy di sekitaran demand H4 kemarin seperti yang sudah saya katakan ya? Ada nggak yang ambil posisi buy di sekitaran 1904 mungkin 1905? Tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa sih. Dan kalau kita lihat update untuk apa yang saya prediksi kemarin, akankah menjadi inverted and shoulder? Untuk hari ini kita akan menunggu kepastian data NFP nanti malam ya. Untuk data NFP nanti malam diperkirakan datanya akan turun ya, dari 339 turun ke 224.000 dengan tingkat pengangguran akan turun dari 3,7 ke 3,6%. Untuk data pendapatan rata-rata per jam dari 0,3 akan tetap di 0,3. Jadi untuk nanti malam berita NFP di sini, jika data NFP dan tingkat pengangguran di sini hasilnya merah, ya berarti NFP-nya di sini di bawah 224.000 dan tingkat pengangguran masih di angka 3,7, maka kita akan melihat kenaikan daripada XAUUSD sampai ke 1932 lagi. Ya, bisa sampai sini lagi. Tapi misalnya kalau NFP-nya di sini hasilnya bagus ya. Misalnya data nanti NFP-nya di sini sebanyak 310.000 atau enggak 300 ribuan lah, 300 ribuan. Selama data NFP-nya di situ masih di atas 300.000, saya rasa USD akan masih bisa bergerak naik. Dan jika data NFP-nya di sini di angka di bawah 300.000, misalnya data nanti yang keluar itu adalah sekitaran 280 atau enggak 270.000, itu kan di atas ekspektasi ya kan, di atas ekspektasi, tetapi itu lebih rendah dari data sebelumnya ya, itu lebih rendah dari data sebelumnya. Jadi kemungkinan hasil XAUUSD akan sedikit mix. Jadi untuk nanti malam kita benar-benar menunggu apakah XAUUSD akan bisa bergerak naik sampai ke 1932 atau bahkan akan kembali turun mengejar demand yang kemarin ya. Seperti yang sudah saya plotkan juga di sini, ada satu struktur demand yang kemarin ya. Ini ada satu struktur area demand. Ini ada satu struktur area demand, dan kalau kita geser ini juga mepet ya. Jadi untuk area demand sekarang yang paling besar adalah yang di sini ya, dari 1902 sampai ke 1885. Memang cukup besar karena time frame H4 yang cukup jauh di belakang ya, yang ada di tanggal 15 Maret 2023 kemarin. Untuk demand terdekat sebenarnya sudah diambil ya, di sini di 1905 harga turun 1905, kemudian didorong naik, turun lagi 1905, kemudian didorong lagi naik, menciptakan doji. Kalau kita lihat juga kemarin hasil candle satu hari itu ternyata membuat rejection atas bawah yang cukup signifikan juga. Nah, apakah kita bisa buy? Permasalahannya adalah untuk di sini ya, satu candle di sini ya, satu candle di sini ini cukup besar nih. Ini kalau teman-teman yang trade gap ya, ini gapnya cukup besar nih. Teman-teman yang trading gap itu gapnya ini cukup besar nih ya, segini besar gapnya. Jadi consider bahwa pantulannya ini bisa terjadi di sebesar ini. Apakah gap ini akan diisi? Ya saya rasa bisa aja sih, ini gapnya bisa ya diisi, tapi ya kita menunggu data nanti malam deh, lebih baik ya kita menunggu data nanti malam bagaimana hasilnya. Untuk area demand sendiri masih sama di sini ya, ini demandnya udah kena sebenarnya, demand H4 sudah kena, kemudian dipantulkan sebanyak 2 kali
Dan apakah consider ini menjadi double bottom? Enggak juga, karena ini sangat mepet jaraknya ya. Ini jaraknya sangat mepet, dan untuk masalah neckline ada di harga 1920. Jadi kalau teman-teman ingin ambil posisi buy, saya rasa ambil posisi buy ketika berita ini keluar deh. Dan saran saya lebih baik untuk dari pagi sampai sore nanti kita wait and see aja dulu ya, karena dropnya ini akibat data ADP ini cukup lumayan ya. Karena nanti misalnya jika NFP-nya di sini hasilnya bagus, maka penurunan XAUUSD bisa turun di bawah 1900 ya. Jika hasil NFP bagus lalu tingkat pengangguran juga drop di 3,6 atau enggak di angka 3,5, maka kita akan melihat penurunan XAUUSD yang cukup signifikan ke bawah, dan kemungkinan 1900 akan di break. Penurunannya itu bisa sampai ke 1862. Itu sangat jauh memang, tapi permasalahannya adalah berita nanti NFP akan menjadi penentu apakah key level di angka 1900 ini akan di break atau tidak, dan apakah potensial terjadinya head and shoulder di daily akan terjadi atau tidak. Itu akan terjawab nanti pada saat berita NFP. Oke, jadi sebaiknya teman-teman wait and see aja dulu, jangan terlalu gegabah untuk ambil posisi pada hari ini, karena berita NFP pasti akan sangat berdampak luar biasa ke market. Entah akan dibawa ke atas ke bawah, atau dia akan terbang seterusnya, atau bahkan dia akan turun lebih banyak. Tapi kalau saya pribadi berdasarkan analisa teknikal ya, secara teknikal memang kita sudah kena area demand H4 di sini. Nah, kemungkinan peluang dia untuk naik sampai ke 19 itu ada. Nah, secara teknikal bisa naik sampai ke 1932, dan bahkan jika 1932 ini di break, potensi naik sampai ke 1950 itu ada. Tapi tidak menutup kemungkinan karena karena data NFP ya kan. Terkadang demand area support resistance itu biasanya tidak akan terlalu berpengaruh. Biasanya karena pressure dari trader pada saat rilis berita ini sangat luar biasa. Jadi sebaiknya sekali lagi wait and see dulu sampai berita NFP itu keluar. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD. Bye bye.